Kabar duka, teman-teman semuanya, publik sepak bola Indonesia berduka atas meninggalnya Bejo Sugiantoro, ayah dari Rahmat Irianto yang juga legenda sepak bola kita, legenda timnas kita, begitu. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan ini menjadi hal yang begitu menyayat hati bagi Viking tentu saja. Ini dunia sepak bola Indonesia berduka atas kepergian Bejo Sugiantoro, legenda timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya yang meninggal di usia 47 tahun. Berita ini disampaikan oleh CEO Delta Sidoarjo, Amir Burhanuddin, yang mengungkapkan bahwa Bejo meninggal setelah bermain bola dan diduga terkena serangan jantung. Bejo Sugiantoro dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dalam dunia sepak bola. Sebagai pelatih Delta Sidoarjo dan mantan asisten pelatih Persebaya, karirnya di lapangan hijau sangat mengesankan. Dengan 45 caps bersama timnas Indonesia, Bejo sukses membawa tim nasional merah putih meraih medali perak di SEA Games 97 dan perunggu di SEA Games 99. Keberhasilannya di level klub juga tak kalah mencolok, di mana ia membantu Persebaya meraih gelar juara Liga Indonesia. Kehilangan Bejo adalah duka mendalam bagi semua penggemar sepak bola Indonesia. Klik link di bio buat nonton. Oke, dan yang menarik juga bagaimana sebelum latihan ini para pemain Persib Bandung juga mengheningkan cipta, mengirimkan doa untuk almarhum ayah dari Rahmat Irianto ini. Teman-teman semua, kita memulai latihan pagi ini. Kita mengheningkan cipta untuk ayahanda kawan kita, Rahmat Irianto, yang telah meninggal dunia kemarin. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Menginginkan kita berdoa menurut agama dan pesannya masing-masing. Mulai. Ini menjadi hal yang sangat membuat duka Rahmat Irianto, apalagi kita kalau misalkan flashback ada sebuah video di mana interview bersama Rahmat Irianto yang menganggap bahwa Bejo Sugiantoro ini adalah inspirasi bagi Rahmat Irianto. Bapakmu dulu luar biasa kalau main bola. Orang lewat aja takut. Saya termotivasi untuk melebihi karir saya, melebihi bapak saya seperti itu. Ini memang pemain dengan darah keturunan yang ini darah bola sekali begitu ya. Membuat Rahmat Irianto sekarang memang menjadi pemain bola kunci, apalagi di Persib. Di saat Ahmad Irianto juga ingin mempersembahkan gelar back to back bagi Persib, ada satu hal yang mengganjal, kepergian dari sang bapak. Ini kita harap tidak menyurutkan dan tidak membuat suasana hati dari Rahmat Irianto kemudian menjadi lebih murung, tapi justru ini adalah harapan dari seorang bapak pasti melihat sang anak sukses, kan begitu ya. Semoga sekali lagi Bejo Sugiantoro mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan Rahmat Irianto yang sedang berjuang mempersembahkan gelar back to back-nya bersama Persib sukses di musim kali ini. Kita pindah dulu ke jadwal Liga 1 yang sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Tentu saja yang puasa akan sangat sulit ketika harus lari-larian, ya kan? Agak haus begitu, makanya jadwal di Liga 1 juga masuk Ramadan diedit nih, disesuaikan. Perubahan jadwal pekan ke-25 BRI Liga 1 tentunya bermain di malam hari karena kita sudah memasuki bulan yang penuh suci yaitu bulan Ramadan. Pertandingan akan dilangsungkan di jam 20.30 waktu Indonesia Barat kick-off-nya. Dan ada beberapa partai yang juga akan lebih cepat yaitu 19.30 seperti di Maluku Utara di markas Ternate Kihera. Karena waktunya lebih duluan nih. Dan kira-kira apakah yang nanti akan terjadi di pekan ke-25? Banyak sekali partai yang menyajikan untuk papan bawah, papan atas. Tapi partai yang ditunggu jutaan masyarakat Indonesia adalah partai antara Persib Bandung akan berhadapan dengan Persebaya. Persib Bandung apakah bisa terus meraih kemenangan dan sampai menuju ke juara? Kita masih tunggu saja apa yang akan terjadi nanti di pekan ke-25. Dan tentunya juga ada pertandingan Maluku Utara berlawan dengan Arema FC, di mana laga tersebut juga berada di papan tengah yang sangat luar biasa dari duel-duel menarik di Liga 1 lainnya. Tentunya juga kalau di papan bawah di hari Sabtu sudah dimulai nih antara Semen Padang lawan Persis Biak, dan juga ada Persis Solo yang akan berhadapan dengan Borneo FC. Lantas ada PSS Semarang berhadapan dengan Persija Jakarta.
ini laga-laga yang bisa mempengaruhi hasil klasemen nanti di pekan ke-25 tentunya. Nah, menurut kamu jagoan mana tim kamu yang kalian dukung? Silahkan aja berkomentar, dan apakah bisa menang di laga pekan ke-25 ini? Kita tunggu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus Liga 1 menjadi liga yang terbaik di. Oke, menarik nih. Ada geser jadwal, ada geser jam. Di bulan puasa nanti sekitar jam 20.30 liga baru digulirkan gitu ya. Pertandingannya digulirkan. Karena ada yang menarik nih, di awal puasa saya ikut pemerintah nih. Awal puasanya kan tanggal 1 kalau saya. Teman saya Reja tanggal 28 katanya. Karena mau ini lebaran lebih cepat. Licik memang ya kan. Nah ini karena tanggal 1 ada pertandingan menarik. Persibaya yang akan menjamu Persib Bandung. Ini menjadi menarik karena Persib Bandung jangan sampai terpleset di pertandingan-pertandingan akhir nih. Tinggal beberapa puluh pertandingan. Maksudnya bukan berpuluh-puluh, sepuluhan pertandingan ini harus dijaga bener-bener nih. Biar bisa rekor nih back to back. Jadi juara lagi di musim kali ini. Persebaya sedang tren jelek memang. Cuman saya yakin Persebaya adalah Persebaya. Persebaya akan tetap menjadi ganjelan yang akan sulit ditaklukkan. Apalagi sedang main di kandang. Nah kali ini pelatih dari Persebaya mengharapkan dukungan dari supporter ke-12. Siapa itu? Tentu saja adalah bonek ya. Yang diharapkan bisa memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo ketika menjamu Persib tanggal 1 Maret nanti. Bagus, preparation has been really positive. The training hari ini it's been good. So we full focus now on the Persib game. How evaluation for team? I evaluate if we win, lose or draw. For me, I always evaluate. Last game we evaluate first half, second half bagus. But now for this game, like I say, we're at home. We play at home, we must 100%. So I hope the Bonek Bonita come. I hope the stadium will be full. I hope 25-30,000. So we need full support from the Surabaya people for this game because we must be ready for this game. And then how condition for Kade and Malik? Still injury. Oke. Jadi permintaan dari Maul Munster secara khusus kepada Bonek dan Bonita untuk hadir di stadion di Gelora Bung Tomo nanti di 1 Maret untuk memberikan atmosfer yang mengerikan bagi calon juara musim ini. Setidaknya membuat mereka menggigil ketakutan gitu ya. Karena menggigil kedinginan seperti selebrasi dari Beckham Putra, takutnya ada ya kan Komdis muncul lagi nih. Orang yang tidak diundang ya kan. Ini mengharapkan kehadiran dari Bonek dan Bonita bisa memenuhi Gelora Bung Tomo. Biar bisa ini kembali disegani lah Persebaya. Karena di beberapa pertandingan terakhir hasilnya tidak memuaskan begitu. Jangan sampai nanti dipandang sebelah mata sama Persib si calon juara kan begitu. Oke, sekarang kita pindah lagi ke Timnas. Kalau kemarin kita sudah agak menjauh ya, tidak ngebahas lagi Timnas U20 yang hasilnya jeblok. Kita pindah deh ke Timnas U17 yang dilatih oleh Nova Arianto yang sedianya nanti bakal persiapan ikutan Piala Asia U17 di Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 tengah mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Sebagai bagian dari persiapan, tim telah menjalani pemusatan latihan TC di Yogyakarta pada 19, 22, dan 25 Februari 2025 yang diakhiri dengan 3 laga uji coba. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya penguatan fisik dan otot selama latihan yang terlihat dari peningkatan kondisi fisik pemain yang signifikan. Dalam Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Pelatih Nova Arianto menyadari tantangan besar yang dihadapi karena ketiga lawan di grup merupakan juara grup di kualifikasi. Sebelum turnamen, Timnas Indonesia U17 juga telah menjalani TC di Bandung pada 10-20 Januari 2025 yang melibatkan 34 pemain. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Timnas Indonesia U17 dapat tampil maksimal dan bersaing di Piala Asia U17 2025. Ini Rizky Ridho ngasih semangat kepada adik-adiknya di Timnas U17 dan mereka secara mental siap nih. Kita habis lepas harapan dari pertandingan-pertandingan yang dilakoni Timnas U20, it's okay.
Sekarang harapan kami ada di pundak kalian semuanya menuju ke Piala Asia U17 di Arab Saudi karena ada peluang juga kalau misalkan lolos, ini otomatis juga dapat tiket lolos ke Piala Dunia U17. Jadi mesti disemangatin ini. Sampai-sampai Rizky Ridho tuh video conference gitu ya. Lagi kata-kata hari ini untuk pemain kita. Kita main di Piala Dunia, mantap. Semangat juga Mas buat kualifikasinya. Piala Dunia. Semoga sama-sama lolos. Oke, mantap ini. Kemarin kita pernah bahas juga kalau di timnas kelompok umur sampai timnas senior juga kita punya harapan untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Hilang 1 tiketnya di U20-nya, tapi kita masih punya timnas senior dan U17 untuk memperjuangkan harapan publik sepak bola Indonesia untuk melihat timnasnya berlaga di Piala Dunia. Ini Piala Dunia, boy, ya kan? Ini bukan pertandingan yang biasa-biasa cek-cek. Tim sekelas kita, mohon maaf nih, kita harus mengakui kelas kita di mana. Kalau bisa masuk Piala Dunia, itu sebuah pencapaian lah. Persepak bolaan kita itu diakui. Jadi sejarah tidak hanya mencatat nenek moyang kita tuh bukan pelaut, bukan cuman pelaut, tapi pesepak bola. Kan bisa ya. Ini karena sampai sekarang jadi alasan kenapa sih kita main bola jelek? Ya namanya nenek moyang kita kan pelaut, ya kan? Lebih jago itu berenang daripada main bola. Waduh, jangan sampai. Kita harus lolos ke Piala Dunia biar orang tahu bahwa kita juga jago nih main bolanya. Ekspresi kesakitan para pemain timnas U17 saat latihan fisik bersama Coach Nova. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 saat ini sedang mempersiapkan diri jelang keberangkatan ke Arab Saudi untuk mengikuti Piala Asia U17. Terlihat para pemain timnas menjalani serangkaian latihan fisik yang cukup berat. Mulai dari berlari, sit up, push up dan sejumlah latihan fisik lain yang membuat beberapa pemain terlihat sangat kelelahan. Tingginya intensitas latihan fisik yang dijalankan Nova Arianto membuat beberapa pemain tampak meringis kesakitan. Meski begitu, hampir semua pemain tetap disiplin menjalankan porsi latihan yang diberikan Nova Arianto. Di babak penyisihan Piala Asia nanti, skuad Garuda tergabung bersama Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan di grup C. Sepanjang keikutsertaan di Piala Asia U17, penampilan terbaik timnas adalah finish di peringkat 4 pada tahun 1990. Sedangkan edisi terakhir yang diikuti, timnas berhasil lolos ke babak perempat final pada tahun 2018. Semoga saja, dengan kedisiplinan para pemain dapat memberikan hal positif di turnamen mendatang. Timnas Indonesia U17 berpotensi besar lolos ke Piala Dunia U17 2025. Gimana tuh caranya? Yap, caranya adalah dengan Timnas Indonesia itu harus lolos ke 8 besar guys. Artinya Timnas Indonesia itu minimal di babak penyisihan grup ini finish sebagai runner-up. Di mana Timnas Indonesia tergabung di grup C guys, bersama Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. Dan secara hitung-hitungannya, di grup ini hanya Korsel lah lawan terberat Timnas Indonesia. Dan jika Timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, maka skuad Garuda kita wajib menang guys melawan Afghanistan, menang melawan Yaman, dan seri melawan Korsel. Otomatis jika skema ini terjadi, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan total 7 poin. Di mana peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 itu terbuka lebar guys, jika skema ini berjalan. Ya, kita doakan aja semoga Timnas Indonesia mampu finish minimal sebagai runner-up guys di penyisihan grup Piala Asia kali ini. Agar skuad Garuda bisa otomatis lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Jadi gimana nih menurut kalian, optimis nggak tim asuhan Coach Nova Arianto ini bisa lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini langsung klik tombol follow. Oke. Kita boleh bertengkar, kita boleh saling kritik, apalagi gontok-gontokan soal tim mana yang paling kita dukung, soal tim di dalam negeri. Tapi untuk urusan timnas, cuma ada satu kata, dukung. Kan begitu ya? Nah ini target dari timnas U17 adalah lolos di fase grup dulu nih. Dengan menjadi, kalau Korea Selatan menurut saya runner up aja lah. Korea Selatan agak di atas kita dikit. Cuman gak dikit juga sih. Maksudnya kita paling oke itu target dan realistisnya adalah menjadi runner up di fase grup. Dan kemudian bisa ke partai perempat final di mana ada tiket Piala Dunia U17 yang sudah di depan mata. Coba nih tuliskan harapan kalian di kolom komentar. Timnas U17 punya potensi gak sih untuk sampai ke Piala Dunia U17? Tulis di kolom komentar.